Baik. Kalau berbicara mengenai Kristen pengikut Kristus, saya mengiyakan. Betul, Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Karena menurut Paulus ada Kristus lain. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri mengatakan ada Yesus lain. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Di mana Yesus mengatakan ada Yesus lain? Yang tadi Matius 24 itu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Artinya kalau Kristen ini pengikut Kristus, sedangkan Kristus anak Maria hanya untuk Bani Israel, polanya adalah kitab Tanakh, maka Kristen ini pengikut Kristus yang mana? Karena mereka bukan Bani Israel dan polanya bukan kitab Tanakh. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai namaku. Nah, Kristen dari Antioquia menyebar sampai ke seluruh bumi, itu membawa nama Yesus. Yesus dibawa-bawa, dan orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalau kami Nabi Muhammad, kalau Kristen Yesus Kristus. Penyesat itu membawa-bawa nama Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang Hindu tidak membawa Yesus Kristus, orang Buddha tidak membawa Yesus Kristus, orang ateis tidak membawa Yesus Kristus. Hanya Kristen yang menjajakan Yesus Kristus ke seluruh penjuru bumi. Ingat, Matius 24 nomor 3 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Kristen memakai namanya Yesus dan berkata akulah Kristus. Kristen mengatakan Yesus itu Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Nah, pertanyaannya, siapa mereka ini? Yang membawa nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Siapa orang banyak itu, Bang? Silakan. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Jadi Bang, pola Abang membaca Alkitab itu saya selalu bilang menggunakan perspektif. Kenapa? Karena Abang membenturkan antara Yesus dengan Paulus. Nah, kalau pengikut Kristus, Kristus cuma satu. Kalau ada dua, berarti yang satu palsu. Nah, Kristus yang dimaksud adalah Yesus yang diurapi. Kristus atau Mesias artinya Yesus yang diurapi. Begitu. Jadi Kristen pengikut Kristus ialah Yesus Kristus. Bukan Yesus orang Korea, bukan. Bukan Kristus palsu, bukan. Kalau Yesus bilang dari Matius 24 1 2 3 itu, orang waspadalah karena di hari-hari orang akan datang menyamar seperti domba, dia membawa namaku. Ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus tapi tidak melakukan kehendak Yesus. Ada banyak gitu ya. Banyak. Nah, itu yang kita maksud tadi adalah Yesus mengatakan waspada. Nah, ajaran-ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, orang-orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan, dia melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau bicara kehendak Bapa, kembali lagi, tidak hanya berkutat pada Taurat itu. Yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sunat, ibadah Sabat hari Sabtu dan sebagainya, tidak berkutat pada itu saja. Begitu. Orang Kristen juga banyak yang disunat, Bang. Tapi sunat itu bukan lagi ajaran yang berhubungan, karena sunat itu berhubungan dengan kebersihan fisik. Yang sunat juga nggak ada masalah. Begitu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu diajarkan oleh Paulus. Makanya Tuhan bilang hati-hati, di akhir zaman ada banyak penyesat yang memakai namaku. Begitu. Itu sebabnya saya selalu bilang begini, Bang. Yesus dengan Isa itu berbeda untuk menjaga nama baik masing-masing. Begitu. Yesus itu adalah Tuhan sesembahan orang Kristen, Isa itu adalah nabi dan rasul dalam Quran, dan kita hormati itu. Saat kemudian kita mencoba mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, maka kita akan salah menempatkan posisi yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sedikit saya memberikan analisa ya, Pak Pendeta. Ketika Yesus
Nabi Rasul Bani Israel ini dicobai oleh iblis. Di situ iblis ingin disembah. Kata iblis di dalam Lukas 4, Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi yang ingin disembah di sini adalah iblis. Adakah Kristus anak Maria ini ingin disembah? Tidak ada. Lalu keinginan siapa yang kemudian datang kepada Kristen-Kristen, saudara-saudara saya ini, agar menyembah kepada oknum yang mengaku Kristus di padang gurun? Adakah Yesus menginginkan itu? Tidak. Adakah iblis menginginkan disembah? Ada. Adakah Kristus palsu menurut Yesus? Ada. Kata siapa? Kata Yesus. Sebab Kristus palsu akan datang dan menyesatkan banyak orang. Kan itu poinnya. Waspadalah. Betul. Ada Yesus palsu, ada Kristus palsu. Yesus yang asli mana mau dia disembah? Mana mau? Enggak mau. Sedangkan Bapak pendeta dengan lisan Bapak percaya diri mengatakan, ya Yesus itu adalah Tuhan kami. Siapa yang menginginkan Yesus dituhankan? Yesus anak Maria enggak. Tetapi adakah indikasi menurut lisan Yesus bahwa akan ada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus dan menyesatkan banyak orang? Adakah? Ada. Maka muncul buahnya, memanggil Yesus Tuhan. Nah, sekarang kita analisa. Saya seorang pendeta bermujizat misalnya dalam nama Yesus, yang kupanggil adalah Yesus. Orang itu sembuh. Saya melakukan mujizat seperti pendeta Rusuli Lubis, Andi Simon, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi kenapa kemudian Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi aku mengatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal. Berarti panggilan Yesus Kristus yang mereka lakukan itu siapa? Yesus yang mana? Kristus yang mana? Sebab Kristus mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ketika pendeta memanggil nama Yesus, dalam nama Yesus, kok Yesus tidak mengenal kalian? Berarti ada Yesus lain yang merasa dipanggil pada saat itu. Siapa dia? Itulah yang dimaksud oleh Yesus yang menyesatkan banyak orang. Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun. Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau Pak Pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini. Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta.